Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan rawdah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jemaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, yang sakit, yang akan penyakitnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari yang mubarak ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa khususan lil muallif hadzal kitab wa ala ma wassalaf as-salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami' Al-Wiqayah Bapak Ustaz Hidayat Kusuma serta pengurus yang lainnya, juga yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Jami' Al-Wiqayah orang tua kita Bapak Ahmadi serta pengurusannya, juga yang saya hormati para asatidzah, antaranya Ustaz Haji Muhammad, Ustaz Khamsin, Ustaz Rahman, Ustaz Tur, dan para asatidz yang lain, para orang tua kita, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah banyak hadir bersama kita, di antaranya Bapak Haji Gaus, Bapak Haji Yusuf Asmari, Bapak Haji Mardani, Bapak Haji Zayadi, dan banyak para orang yang kita yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu.
saja kepada semua yang hadir, begitu juga yang saya hormati para hadirin, bapak-bapak sekalian, juga hadirat ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari yang barakah ini kembali kita hadir dan berada di tempat yang mulia, di majlis yang istimewa, di waktu yang barakah. Maka insyaallah menjadi keberkahan-keberkahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab hadis Al-Arba'in Nawawi dari Imam Nawawi Al-Dimashqi rahimahullah wa ta'ala anhu. Masih di hadis yang ke-16 dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berisi tentang datangnya seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang lelaki ini meminta wasiat, minta nasihat yang bisa memberikan manfaat di dunia dalam urusan agama, dalam menjalankan syariat, yang juga nasihat ini bermanfaat untuk urusan dunia. Kemudian yang ketiga, nasihat atau wasiat yang bermanfaat untuk akhirat atau di dalam akhirat. Maka Rasulullah SAW berkata dengan menyampaikan kalimat la taghdab waraddada mirara, janganlah kau marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maksud daripada jangan marah di sini adalah disebutkan di dalam syarahnya ay la taf'al al-asbab al-muqtadiyah lil ghadab, jangan kau lakukan. Makna arti jangan marah itu seperti apa? Singkat kalimatnya tapi maknanya dalam. Apa maknanya? Di antaranya la taf'al al-asbab al-muqtadiyah lil ghadab, jangan kau lakukan, jangan lakukan sesuatu dengan mengingat-ingat sebab-sebab yang bisa bikin kau marah. Ya, ini di antara biasanya al-zikra, ingat-ingatan yang kadang-kadang naik emosi. Ini makna daripada larangan larangan. Ya. Kadang-kadang bisa lain urusannya. Tadi dia mukanya biasa, tiba-tiba berubah. Kenapa? Dia mengingat sesuatu yang bisa bikin marah. Nah, itu tinggal. Ketika kita mengingat sesuatu hal-hal yang bikin kita marah, kenapa? Itu sesuatu yang bisa membangkitkan marah. Karena kalimatnya la taf'al, ya, jangan kita terusin, jangan kita kerjain sebab-sebab atau sesuatu apa saja. Ya, dari mengingat atau melihat atau membayangkan atau melakukan sesuatu dan hal-hal yang lainnya yang bisa menyebabkan amarah. Wa fa'al al-asbab allati tunfi. Nabi pun melarang marah, jangan melakukan sebab-sebab sesuatu yang bisa menyebabkan timbulnya emosi ataupun marah. Diberi obatnya. Jalan keluarnya seperti apa? Wa fa'al al-asbab, lakukanlah sesuatu pekerjaan yang bisa menyebabkan kau hilang marah. Itu obatnya. Jangan bikin kerjain atau ingat sesuatu yang bisa bikin kita marah. Bahasa orang itu buang waktu, buang tenaga, buang energi. Kenapa? Ingat sesuatu yang atau melakukan sesuatu yang bikin kita jadi marah. Tinggalkan perbuatan yang kadang-kadang jadi kita emosi. Apa yang harus kita lakukan? Sesuatu perbuatan, pekerjaan al-asbab yang bisa menyebabkan hilang marah. Seperti apa? Al-hilmi, ya, kita tanamkan sifat lembut kita. Oh, saya orang yang lembut. Oh, saya orang yang tidak mudah emosi. Nah, itu masukkan dalam diri kita. Rasakan diri kita orang yang lembut, orang yang santun. Sehingga insya Allah bukan termasuk orang-orang yang terpancing dengan kemarahan ataupun emosi. Wa husnul khuluq, akhlak atau cara untuk menghilangkan marah. Apalagi kemarin di antaranya menunjukkan akhlak yang baik. Oh, kalau saya marah nampak aib, kelihatan daripada akhlak kita yang buruk. Maka dengan saya tidak marah, menahan marah, berarti menunjukkan akhlak yang mulia. Artinya kita harus paham, kita harus memiliki akhlak yang mulia dan itu yang harus kita miliki.
Sehingga ketika kita menanamkan akhlak yang mulia, insya Allah akhlak yang tidak baik ini akan terhindar dan akan hilang. Wal haya, obat yang ketiga, bagaimana cara supaya nggak marah. Ini marah kita nggak keluar. Al haya, tumbuhkan sifat malu di dalam diri. Ketika kita sudah merasa malu, nanti orang pada tahu, orang pada lihat, dengan berbagai macam cara marah kita, sehingga kita tertahan. Kenapa? Malu. Samping ya. Yang pertama malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua malu kepada manusia. Ketika malu ini kita tanamkan, insya Allah dikit-dikit akan hilang marah kita. Kenapa banyak orang kadang di jalan, di mana saja, dalam satu peristiwa orang menampakkan amarahnya karena sudah tidak punya sifat malu. Nah, ini caranya kita orang yang ngaji belajar. Ada obatnya yang diajarkan oleh para ulama. Harus tanamin rasa malu. Kalau nggak punya malu, marah kita. Makanya lawan itu marah kita dengan menanamkan sifat malu dalam diri. Wattawadu, obat yang berikutnya untuk menahan marah. Kita harus menanamkan dalam hati kita at-tawadu. Apa tawadu? Tahu warna? Bukan, itu plesetan. Tawadu lawannya takabur. Oh, kalau kita marah kan kita sombong. Menampakkan dia bisa marah, dia bisa melakukan sesuatu, protes, komplain dan macam-macam. Ya, justru ketika ini akan keluar marah kita, bagaimana obatnya? Memang nggak mudah belajar. Kalau udah tahu obatnya apa aja, satu saat terpancing emosi kita, insya Allah obat-obat ini akan kita ingat sehingga kita malu. Kemudian kita akan tawadhu, akan merendahkan. Sudah gimana? Kan ada istilah itu, mengalah bukan berarti kalah. Jangan kita ladenin, ngalah aja. Mengalah bukan berarti kalah. Wa kafil adza. Kemudian bagaimana cara menahan marah? Kafir. Jangan ada keinginan membalas, menyakiti. Oh, dia menyakiti saya, dia gangguin saya harus balas. Lebih parah lagi kan? Ya, kalau bisa, ketika akan timbul emosi atau marah kita, jangan ada keinginan untuk melukai ataupun ya, melakukan sesuatu yang parah dalam bentuk menyakiti orang. Itu mana kafir menahan al-adza, menyakiti orang. Jangan menyakiti orang. Ya. Wala'af, obatnya lagi adalah memaafkan. Ya. Jadi memberi kalimat yang gampang, tapi memang sulit pahamkan prosesnya. Tapi kita belajar berusaha. Kalau orang sudah tahu obatnya, insya Allah satu saat. Sekarang belum bisa. Sekarang belum bisa. Satu saat ketiga, keempat dan seterusnya, kita akan bisa meredam amarah kita dengan kita mengingat sifat-sifat mulia yang harus kita miliki dalam diri kita. Wa basyajatil wajhi, bagaimana cara menolak marah juga? Ini yang secara fisik bisa kelihatan. Basyajatil wajhi, tampakkan wajah yang senyum, yang sumringah. Artinya wajah senang itu akan mengurangi marahnya. Tapi kalau promot, nah itu makin masuk. Syaitan iblis akan makin membisikkan berbagai macam rencana dan keburukan. Tapi kalau kita senyum kepada orang itu, coba deh, kita lagi ada marah orang, kita senyum, hilang. Syaitan. Tapi sebaliknya, lagi marah orang, makin dipermutin. Kita ada sama dia, ada dipermutin ya. Makin kita merokok, makin kita asam, itu makin gelap. Jadi kita hindarkan itu semua. Kita tahu meninggal dalam keadaan gelap hati, kita meninggal dalam keadaan menyimpang amal atau rendah di dalam diri dan hati kita. Alhamdulillah, itu cara. Ini sudah kita bahas kemarin. Ini ulang sekali lagi supaya tidak dengan ilmu. Wahaya ilmu bin mudzakkar. Berarti kan ini pokok sekali, baru sekali. Ya. Kadang-kadang dikarenakan baru sekali. Yang kemarin kita belajar, kadang-kadang kita dulu. Ya. Ini yang penting. Apalagi masalah hilang, jawab, obat, bagaimana cara meredam marah. Kalau kita sudah tahu obat-obat seperti ini, kita berikutnya Allah berikan kita hidayah
anna rajulan qala ya Rasulullah fama ashaddu min kulli shay' qala ghadabullah qala fama yunji min ghadabillah qala la taghdab wal ghadabu fi haqqillahi ta'ala iradatul intiqam wa amma fi haqqil adami fa huwa zawranu dabil qalbi wa ghilyanuhu 'inda tawajjuhi makruhin ila syakhs wa qila taghayyurun yatba'uhu ghilyanu dabil qalbi li iradatil intiqam wa lahu dawa'un mani' wa dawa'un rafi' fal mani' ka yatadhakkar wa yatarattab 'alayhi min al mafasid wa ma jaa fi fadl al ilmi wa kadhib al ghayb wal rafi' ka yatadhakkar dhalik wa yantaqil min mawdi'ihi wa yasta'idh billahi min ash-shaytan wa yaghtasil aw yatawadda wa in ghadiba wa huwa qa'im jalasa aw ittaja'a ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Berikutnya sini kita akan dengar apa saja sesuatu yang bisa menghilangkan marah. Obat yang saya katakan dawatul obat supaya marah ini yang keluar tertahan. Maka dalam judulnya al-ghadab, marah dan obatnya. Obatnya dari jenis apa? Al-mani' wa rafi'. Ada jenis obat marah ini, menangkal marah ini yang namanya mani', mencegah. Ya, mencegah supaya jangan keluar. Ada yang kedua rafi'. Makanya keluar juga ke marah. Masih ada obatnya. Itu namanya rafi', menghilangkan marah. Ketika sudah keluar marahnya, kita jadi ada yang pertama mencegah. Namanya sesuatu Pak kalau mencegah sebelumnya. Maka bagaimana cara mencegah supaya marah itu keluar? Ada obat. Yang kedua ada obat rafi', mengangkat, menghilangkan. Ini udah kejadian. Nah, ketika terjadi marah dia, lagi mencak-mencak, lagi marah-marah, lagi ngomel-ngomel, ada obatnya saat itu untuk menghilangkan marah. Itu dua jenis obat menghilangkan marah, yang menahan dan menghilangkan. Berangkat dari hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Anas, anna rajulan qala, sesungguhnya seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang laki. Dan kata orang ini, ya Rasulullah, fama syaddu kulli syai'. Ya Rasulullah, apa sesuatu yang paling membahayakan? Ya Rasulullah, apa sesuatu yang paling berbahaya, menakutkan? Ini jadi tahu kita supaya sesuatu yang paling menakutkan dan membahayakan ini jangan sampai terjadi menimpa diri kita. Ya Rasulullah, fama asyad min kulli syai'. Ya Rasulullah, apa sesuatu apa yang paling dahsyat, yang paling menakutkan, yang paling membahayakan? Apa jawab Rasul? Ghadabullah. Kata Nabi, yang paling bahaya itu kalau sudah Allah murka. Maka ghadabullah, murkanya Allah. Itu yang harus kita hindari, jangan sampai terjadi. Murkanya Allah, amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata orang ini lagi berikutnya, qala faman yunji min ghadabillah. Kemudian ya Rasulullah, kalau begitu apa apa perbuatan apa yang bisa menyelamatkan dari murkanya Allah? Fama yunji min ghadabillah. Kalau begitu ya Rasulullah, perbuatan apa, akhlak apa yang bisa menyelamatkan saya dari murkanya Allah? Nabi jawab lagi, la taghdab. Kata Rasulullah, jangan marah. Kau jangan marah. Ya tahan emosi, karena berarti malah efek daripada kita sering marah, sering melampiaskan amarah kita, maknanya apa? Kita akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena marah Allah marah. Allah berhak menciptain kita, yang punya alam, yang menciptakan alam, bahkan yang ngasih kita semua. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kalau protes masalah Allah nggak boleh, karena la yus'alu amma yaf'al.
kita pikirin kita dan manusia, wahum, dan sedangkan manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan dari murkanya Allah, marahnya Allah, menahan diri kita jangan melampiaskan marah kita. Mudah-mudahan makin ngaji, makin diikuti, makin bertahan marah kita tergantung dengan sifat mulia, sifat lembut dan sifat maaf. Insya Allah. Tadi ada istilah ghadab, marah dari Allah. Dan ada istilah marah dari manusia. Apa maknanya manusia dengan ghadab? Wal ghadab fi haqqillah ta'ala. Adapun yang dimaksud marah dalam haknya Allah, murkanya Allah yang sangat kita takutkan. Kita bisa mengambil gambaran kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah murka, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kaum-kaum terdahulu yang tidak beriman kepada Allah, yang juga tidak beriman kepada Nabi dan Rasul. Apa yang terjadi? Al-bala, al-azab, al-iqab, siksa dunia dan akhirat. Mereka dihabiskan, dibinasakan. Umat Nabi Muhammad SAW yang hidup di akhir zaman ini mendapatkan kemuliaan. Kalau umat-umat terdahulu yang tak beriman habis. Rabbi la tadar al-kafirina diyara. Nabi Nuh minta, ya Allah, kalau ada umatku yang tidak beriman kepada Engkau sampai saat ini, aku sudah berdakwah kepada mereka, maka habiskan mereka, binasakan, musnahkan mereka. Tapi orang kafir akhir zaman, orang kafir dari umat Rasulullah, umat terakhir ini, kenapa nggak dihabisi? Kenapa mereka nggak mati semua? Itu karena sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semestinya mereka bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka pasti orang-orang kafir ini akan dirasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi murkanya Allah bisa turun dalam bentuk apa saja, fenomena alam ataupun musibah, kejadian, atau dalam diri kita, keluarga kita. Allah kalau sudah marah maka akan hancurlah sebuah rumah tangga, hancurlah hubungan. Maka kita menahan marah kita untuk menghindar dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ghadab fi haqqillah. Apa yang dimaksud dengan marah dalam haknya Allah? Allah marah itu seperti apa? Iradatul intiqam. Artinya Allah marah itu bukan Allah marah saat iradatul intiqam. Allah bisa marah gitu. Jangan diartikan Allah marah itu Allah selalu marah. Artinya iradatul intiqam. Allah berhak marah menghancurkan alam ini. Berhak. Tapi kan bisa dengan amal soleh tertahan tuh. Sebutkan dalam satu hadis qudsi, inilah ahmu bi'adzab ahli al-ardh. Hadis qudsi dalam tafsir sebutkan, kata Allah, sesungguhnya aku sudah sangat berkeinginan menghancurkan penduduk bumi. Kita semua bakal mati, bakal binasa. Allah udah berkata banget. Fa idza nadartu ila ummari buyuti, tapi kata Allah, kata Allah nggak langsung marah. Allah banyak sesuatu yang bisa menahan murkanya. Kata Allah, maka ketika aku melihat orang-orang yang meramaikan rumahku, masjid, ngaji, halal majelis, kemudian aku masih lihat orang-orang yang beristighfar di waktu subuh, waktu sahur, maka aku tahan murka dan azab. Ya, jadi maknanya Allah itu marah, Allah bisa marah gitu. Bukan Allah marah. Beda kalau manusia marah udah jahit. Beda kan, nggak boleh menisbatkan, menyandarkan Allah itu marah, bahwasanya Allah selalu marah. Ya. Maknanya Allah berhak marah, bisa marah. Dan kalau Allah marah, hancur dah semuanya. Itu maksudnya. Maka dikatakan iradah, baru berkehendak, belum marah. Karena tadi bisa tertunda, tertahan murkanya Allah dengan sebab banyaknya orang-orang saleh. Wa amma fi haqqil adami, jadi beda
Beda kan? Kalau Allah, maksudnya Allah marah, baru berkehendak pengen marah. Ya, boleh kita menyandarkan kepada sifat yang apa maksud Allah marah. Maksudnya Allah marah itu Allah berkehendak akan menimpakan azab. Tapi kalau manusia yang marah, udah langsung terjadi perbuatan tersebut. Kenapa itu dikatakan manusia bisa marah? Gambaran dari apa tadi? Saurah, naik, pitak, bergejolaknya darah dan tubuh kita sampai ke hati, karena masuk ke hati, ya, pemikiran, pandangan. Indah tawajjuh makruhin ila manusia marah ketika darahnya udah naik bergejolak, nafsu, ya. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak dalam diri, ya, mungkin disakiti, dicaci, dimaki, ya, dizalimin, makruh, sesuatu yang tidak disukai manusia. Ketika manusia dapat itu dari orang, dizalimin dia, dicaci, dimaki, difitnah, naik darah. Itu manusia. Ketika dikatakan manusia marah, dan terjadi dia langsung. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dikatakan Allah itu marah, maknanya Allah akan melakukan perbuatan tersebut. Itu makna daripada al-ghadab. Jadi kalau ada orang bertanya marah dalam diri manusia itu yaitu thawran bil qalbi wa ghilyan, naik dan bergejolaknya darah dalam hati manusia ketika mendapatkan sesuatu yang enggak dia suka. Qila taghayyurun yatba'u ghilyan damul qalbi li rajul. Tadi dikatakan ada dua obat. Ada manik pencegah, ada menghilangkan kalau sudah kejadian. Walahu dawa'un manik wa dawa'un rafi'. Bagi marah ini dia punya obat penangkal. Ada obat penangkal yang mencegah jangan sampai keluar marahnya. Ada obat yang memang kalau sudah kejadian dia lagi marah bisa menghilangkan marahnya. Yang pertama manik yang bisa mencegah jangan sampai keluar, ada obatnya. Kaya tadakar banyak terotak alaihi min al-mafasad. Dia sebelum marah dia harus pikirin dulu sesuatu yang bisa berdampak buruk dalam diri. Yang kedua dalam pandangan manusia. Yang paling jelas banget dalam pandangan Allah Subhanahu. Kalau saya melampiaskan marah saya, yang kita lihat Allah pasti Allah pun akan berhak marah kepada saya. Sehingga kita takut terjadi musibah bala, kita menahan marah. Ini dengan mengingat sesuatu yang bisa berefek buruk dalam diri kita, itu yang bisa menahan marah kita. Apalagi wa ma ja'a bi fadlil ilmi. Yang tadi kita bahas. Kita harus memasukkan sifat rendah hati. Kemudian kita harus memasukkan dalam hati kita sifat lembut. Dia lembut itu nggak kasar, nggak gampang marah. Insya Allah kalau udah dia bisa memahami sebelum marah hal ini, nggak tahunya kejadian juga. Nah, ini udah emosi banget. Udah ingat dia nggak bakal marah. Kadang-kadang ingat lagi tuh. Atau ada kompor di sampingnya. Ada kompor tuh. Ya, kompor. Karena banyak orang alam kompornya meledup. Nah, itu bisa jadi pokok bahagia tuh. Ya. Makanya dalam satu syair dikatakan kita jangan berkawan dengan orang yang tukang kompor. Cawang bukan kompor yang bisa bikin bom atom. Nah kalau obat yang bisa meredam, tadi kan menahan, meredam nih, menghilangkan. Warafi ada obat yang bisa menghilangkan, meredam, menahan marah apa? Kaya dalam kordari. Tadi yang pertama dia harus mengingat tadi takut jangan sampai terjadi hal yang buruk dalam dirinya. Yang kedua, proses. Cara menangkal, menghilangkan meredam marah yang lagi kejadian misalnya. Disuruh apa? Wayat tabil bin maudhi'i. Ini tahapan cara usahakan. Apa kata orang yang pertama? Pindah dari tempat yang marah. Orang lagi marah di situ posisi. Iya, pindahin. Jadi ini kan pindah dari tempat, bukan dia sendiri, nggak bisa. Ada orang di sekitarnya, ini bahasa ini saya lagi berantem, lagi potong-potong. Itu bisa tak mundur.
pindahkan dari tempat dia marah saat itu. Ini usaha. Kalau kita keluar, kita jauhin, kecil dari tempat itu, jauh-jauhin, mungkin kita keluar. Itu kan cara supaya nggak melihat lagi ke orang yang digergak, yang dimarah. Itu cara berpindah dari tempat yang lihat sesuatu yang saat itu dimarah, pindah tempat. Kemudian wa yasta'id billah minasyaitan. Kalau masih bisa sadar, dia harus mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, astagfirullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga berikutnya, wa yatasil. Bisa untuk bisa mandi. Lagi marah, suruh duduk, nggak bisa juga, masih marah juga, suruh mandi. Ya, minta misalnya ini anak kita, keluarga kita, anak marah, lawan orang mau jalan, suruh duduk, jadi masih marah juga kan, suruh mandi. Karena air itu bisa menghilangkan marah. Sebutkan di sini dalam syaratnya, fa innal ghadab minasyaitan wa syaitan minan nar. Benar tudfi'ul ma. Kenapa ada hubungannya mandi atau wudu? Kata tadi, karena marah itu dari setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Wa syaitanu minan nar. Dan setan iblis diciptakan terbuat dari api. Ya. Wan nar tudfi'ul ma. Dan api bisa padam dengan air. Kejadian, makanya ada sebuah rumah, anaknya nangis nggak berhenti, kadang-kadang ya, nangis sampai nggak berhenti dari pagi sampai sore anak nangis. Bapaknya pergi kerja, kirain pulang udah berhenti nangis, masih di bawah tangga, masih waktu berangkat masih di situ juga. Bapaknya pulang disiramin aja air dari atas, berhenti langsung. Ya. Kalau mau prakteknya butuh agak mandi kagak siramin aja ya. Ember berhenti kan. Makanya cara ini gimana aja kan? Ya, berhenti. Ya, tapi kalau bisa dengan cara syar'i tadi disuruh wudu. Mungkin lama kali mandi apa lagi siramin aja. Ya, tadi kenapa kata Nabi? Ini marah dari setan terbuat dari api kalah dengan air. Wa in ghadiba wa huwa qa'im. Sekarang marah, kalau dia marahnya lagi berdiri, marah, berantem, motok berdiri, jalan. Kalau dari dirinya suruh duduk nggak bisa, nah kita yang melihat caranya begitu kan? Gimana supaya dia berhenti marahnya? Duduk. Udah paksain aja, cari tempat, duduk udah. Duduk masih lihat juga, masih nangar juga, penyangar. Ikan cupang kedokin. Kasih tempat cari bahan itu ada situ. Ini kata orang cara supaya kita nggak bingung. Seandainya ada kejadian yang orang kayak begitu marah atau rumah luar biasa, gimana bisa ini kan Bismillah dari kalau dia lagi marahnya berdiri, suruh duduk, kasih bangku, ya, geser sebelah sana kita. Kalau masih dia kasih bangku, suruh rebahan, tiduran. Nah enak deh Pak kalau tiduran, ya baik. Masih marah juga, masih ingat juga kebangetan. Rebahan masih marah juga. Nah ini udah belangguir, ada belangguir. Ya, karena bukan kita yang menyakiti ya Pak maksudnya, menghilangkan tuh gejolak marahnya dari setan, bukan nyakitin ya. Tapi tadi menghilangkan marah yang agak hilang tuh nempel banget kenapa dibilangin. Nah ini cara-cara Rafiq yang bisa meredam marah ketika sudah terjadi. Wa aqwal asya' fi man'ihi wa raf'ihi at-tauhid al-haqiqi wa huwa i'tiqad annahu la fa'il haqiqah fil wujud illa Allah. Terakhir. Ada obat paling kuat mengalahkan yang tadi. Paling kuat apa? Untuk bisa menahan marah jangan sampai
kita dapat sesuatu Pak tadi yang agak enak dari orang. Kita jangan ingat orangnya maksudnya. Kenapa? Annahu la fa'il aqibahul. Ini sebenarnya udah gerakan yang memang Allah tentukan. Sehingga kita mendapatkan tadi sesuatu yang agak enak. Karena kayak gitu. Kita jangan melihat orangnya. Yang kita lihat siapa? Allah Subhanahu. Kenapa? Ini orang bisa mungkin berbuat dolim kepada kita. Ya memang secara keimanan memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal khalqa ala qurasa. Makhluk dari manusia cuma perantara doang Allah. Ini caranya ya, supaya kita paham. Faman tawajjaha ilaihi makruh min ghairi wa la hid annahu la fa'il wa la mu'ti wa la mani wa la nafi wa la dhil. Jadi ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak enak, yang menyakitinya, menzaliminya, maka jangan melihatlah orang tersebut. Lihatlah semuanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini tingkatan paling tinggi kan. Kalau bisa mengingat Allah subhanahu. Seandainya belum bisa itu tingkatan bawah tadi. Ya, masukkan sifat lembut dengan marah dan kasar, kita tawadhu, marah. Kemudian kita berakhlak dengan itu. Oke lah kita menginjak ila akhirih, masih panjang pembahasan tentang hadis ke-16 ini. Kita lanjutkan pertemuan yang mudah-mudahan inti daripada pelajaran kita pada pagi hari ini adalah masih nasihat buat diri kita. Marah itu pasti ada dalam diri kita. Nggak ada yang nggak marah, pasti ada sifat pengen marah. Maka ketika pengen marah, mudah-mudahan tertahan. Kalau sudah kejadian bisa kita redam. Mudah-mudahan kita minta terus taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga tertata dengan baik akhlak kita, tertata dengan baik hati kita, dan insyaallah kita bisa menahan marah-marah kita. Semuanya adalah bantuan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zidna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.